Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya di rumah ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Septi. Hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu agar saat kita belajar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung aja sekarang dilihat bukunya di tema 3. Di tema 3, di halaman 3 dilihat bukunya. Di situ ada gambar keluarga Siti. Di situ ada ayah, ibu, dan adik. Adik Siti bernama Ali. Di situ ada bacanya, kita baca bersama-sama ya. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput. Siti dan adiknya menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Jadi, anggota keluarga Siti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada adik Siti yang bernama Ali, mereka saling membantu. Jadi dengan sesama anggota keluarga kita harus rukun dan saling membantu agar rumah terasa nyaman. Ya, pasti kalian di rumah juga sering membantu orang tua kan? Selanjutnya, mengenal letak rumah. Di situ ada gambar letak rumah Siti. Itu adalah denah. Denah adalah peta berukuran kecil yang menunjukkan dan menggambarkan detail lokasi dari suatu bangunan. Itu adalah denah. Ya, itu terlihat denah rumah Siti. Di samping rumah Siti ada rumah Adi dan rumah Ayu. Rumah Siti terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumah Siti terlihat di gambar, kalian amati gambar, ada sebuah musola. Ya. Tuh. Sekarang ada bacaannya, Bu Guru bacakan ya, kalian yang menyimak di rumah. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Jadi kalian harus seperti Siti. Siti tahu di mana alamat rumahnya. Kalian juga harus tahu di mana alamat rumah kalian ya. Agar saat kalian pergi tidak tersesat. Nanti kalian ditanya, di mana alamat rumahmu? Kalian harus tahu. Harus bisa menjawab alamat rumah kalian ya. Dari gambar tadi, gambar denah rumah Siti tadi, kita selanjutnya menjawab pertanyaan. Ayo baca sekali lagi teks tempat tinggal Siti. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, di situ ada pertanyaan, siapa yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Tadi gambarnya sudah Bu Guru kasih tanda kanan dan kiri. Di paling tengah rumah Siti, di kanan rumah Siti ada rumah Adi, di kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti terdapat musola. Sekarang pertanyaan nomor 1. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Yuk, siapa tadi yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, yang tinggal adalah Adi. Selanjutnya nomor 2, nanti kalian tulis ya di buku paket di halaman 5. Nomor 2, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Rumah siapa tadi?
di sebelah kiri rumah Siti? Ya, benar, rumah Ayu. Kita tulis saja Ayu. Nomor 3, di manakah rumah Siti? Tadi di rumah Siti terletak di jalan apa? Ya, benar, di Jalan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, berapakah ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Berapa tadi? Rp1.000. Ya, benar. Lanjut ya. Sekarang hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan atau di sebelah kiri berdasarkan gambar. Di situ ada gambar tadi denah rumah Siti. Itu sudah Bu Guru kasih tanda kanan dan kiri. Sekarang kita akan menarik garis. Pertanyaannya di sebelah kanan, jawabannya di sebelah kiri. Kita tarik garis. Kita baca dulu. Nomor 1, rumah yang terletak di ujung kanan, ujung paling kanan. Kira-kira rumah siapa? Di situ dilihat, diamati gambarnya. Rumah Adi, berarti kita tarik garis. Rumah Adi. Kita tarik garis. Kita tulis. Kebacaan rumah Adi. Selanjutnya nomor 2, di depan rumah Siti terdapat apa tadi? Tempat apa? Kalian lihat gambarnya. Oh, di depan rumah Siti terdapat musola. Berarti kita tarik garis ketulisan musola. Selanjutnya, rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah siapa? Di paling kiri. Rumah siapa? Oh, ternyata rumah harusnya rumah Ayu ya. Kita garis, maaf Bu Guru itu salah ya, ditarik garis ke rumah Ayu ya. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi harusnya rumah Siti. Oh, jadi yang nomor 3 tarik garisnya ke rumah Ayu ya. Maaf di situ Bu Guru salah narik garisnya. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi harusnya rumah Siti. Karena Bu Guru itu narik garisnya ke rumah Ayu, kalian nanti perbaiki di rumah ya. Ditarik di paling atas ke rumah Siti ya. Sudah paham? Ya, lanjut. Tadi saat naik angkutan umum, saat berangkat ke sekolah, Siti membayar dengan uang Rp1.000. Sekarang siapa tahu uang itu terdiri dari berapa? Uang apa aja? Uang itu ada 2. Dilihat ya di gambarnya situ. Uang ada 2. Ada 2 jenis uang, yaitu uang kertas dan uang logam. Pasti kalian sudah tahu ya, sudah pernah melihat, juga sudah pernah memegang apa itu uang kertas dan apa itu uang logam. Jadi uang itu dibagi menjadi 2. Ada uang kertas dan uang logam. Jadi kalau kita berbelanja pasti kita menggunakan uang. Siapa tahu mata uang Indonesia? Ya, benar, mata uang Indonesia adalah rupiah. Jadi setiap negara memiliki mata uang sendiri-sendiri. Jadi kalau kita Indonesia memiliki mata uang yaitu rupiah atau disingkat Rp, R-nya besar, P-nya kecil. Jadi kalau setiap kita menulis angka uang, contohnya Rp200, kita harus rupiahnya singkatan dari mata uang Indonesia Rp tidak ditulis di belakang tapi ditulis di depan. Rp, R besar, P kecil, Rp200, 200 ya. Nah, harus diingat-ingat ya. Jadi setiap mata uang negara itu berbeda. Contohnya Indonesia dan Malaysia pasti mata uangnya berbeda. Jadi mata uang Indonesia tidak bisa dibelanjakan di luar negeri. Di Malaysia contohnya tidak bisa, harus ditukar dengan mata uang negara Malaysia. Seperti itu ya. Di sini Bu Guru ada gambar juga, gambar uang kertas, pecahan uang kertas. Ada pecahan 1.000, ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000, dan ada 100.000. Itu adalah pecahan uang kertas. Sedangkan pecahan uang logam itu ada 200, ada 100, ada 500, dan ada 1.000. Jadi uang dibagi menjadi 2 ya, uang kertas dan uang logam.
Terus mata uang Indonesia rupiah atau disingkat Rp. Selanjutnya, nah, kita akan mengenal pecahan nilai uang. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang uang logam terlebih dahulu. Pecahan uang logam yang terkecil yaitu 100 rupiah. Nah, di situ di paling atas itu 100 rupiah. Ditulis Rp 100, dibaca 100 rupiah. Seperti itu ya tulisannya. Sedangkan 200, uang 200 rupiah ditulis Rp, R-nya besar, P-nya kecil, itu adalah singkatan dari mata uang mata uang Indonesia. Rp 200 dibaca 200 rupiah. Seperti itu ya, dilihat di slide-nya itu. Ya, sekarang bawahnya kita akan membandingkan pecahan uang. Jadi, kita akan membandingkan pecahan uang logam. Yang paling kanan Rp 100 rupiah. Yang paling kiri Rp 200 rupiah. Bacanya 200 rupiah ya. 100 sama 200, kira-kira 100 lebih besar atau lebih kecil? Ya, 100 lebih kecil. Jadi dibaca 100 rupiah lebih kecil daripada 200 rupiah. Jadi kesimpulannya di bawahnya ditulis lengkap. 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Gitu. Nanti kalau ada soal seperti itu kalian harus bisa menjawab ya. Nah, selanjutnya di situ kita membandingkan di halaman 8. Kita akan membandingkan pecahan uang logam, dua pecahan uang logam. Di situ ada pecahan uang logam 500 rupiah dan 200 rupiah. Kira-kira 500 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil daripada 200 rupiah? Ayo, bagaimana? Oh, ternyata 500 rupiah itu lebih besar daripada 200 rupiah. Jadi ditulis kesimpulannya, ditulis lengkap ya. 500 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Ya, paham kalian? Nanti ditulis ya di halaman 8. Selanjutnya, ada pecahan uang 100 rupiah dan pecahan uang 1000 rupiah. Kira-kira 100 rupiah itu lebih besar atau lebih kecil dari 1000 rupiah? Ya, pintar. 100 rupiah itu lebih kecil dari 1000 rupiah. Jadi kesimpulannya ditulis lengkap, 100 rupiah lebih kecil daripada 1000 rupiah. Seperti itu. Selanjutnya di halaman 9 kita akan mengurutkan dari pecahan uang logam tersebut yang ada di gambar, kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Nah, jangan lupa kalian baca perintahnya mengurutkan dari terkecil atau terbesar. Biasanya anak-anak ini sering kurang fokus saat membaca perintahnya ya. Sekarang perintahnya urutkan pecahan uang logam berikut mulai dari yang nilainya paling kecil. Jadi yang paling kecil kalian kasih nomor 1, yang paling kecil lagi 2, dan yang terbesar kalian kasih angka 3. Kita kerjakan dulu yang nomor 1 ya. Kita kerjakan bersama-sama. Di situ nomor 1 ada pecahan uang 500, 100, 500 rupiah, 100 rupiah, dan 200 rupiah. Kira-kira dari 3 pecahan uang logam tersebut mana yang paling kecil nilainya? Ya, yang paling kecil nilainya adalah 100 rupiah. Yang kedua 200 rupiah. Yang ketiga 500 rupiah. Ya, nanti sambil kalian melihat video dari Bu Guru ini, kalian tulis jawabannya di halaman 9. Yang kedua ada pecahan 200 rupiah, 1000 rupiah, dan 100 rupiah. Kira-kira mana pecahan uang logam yang paling kecil? Ya, pinter. Pecahan uang logam yang paling kecil adalah 100 rupiah. Selanjutnya 200 rupiah. Dan yang terbesar adalah 1000 rupiah. Maaf ya. Nomor 3, sekarang dilihat di situ ada pecahan uang 100 rupiah, 500 rupiah, dan 200 rupiah. Sekarang kita cari pecahan uang logam yang paling kecil nilainya.
Nah, pinter. Yang paling kecil nilainya adalah 100 rupiah. Yang kedua adalah 200 rupiah. Yang paling besar adalah 500 rupiah. Ya, selanjutnya nomor 4 kita bahas bersama-sama. Ada pecahan uang 1.000 rupiah, 500 rupiah, dan 100 rupiah. Kira-kira mana yang paling kecil? Pecahan uang logamnya? Ya, pecahan uang logam yang paling kecil adalah 100 rupiah. Yang kedua adalah 500 rupiah dan yang paling besar adalah 300 rupiah. Ya, pasti kalian sudah paham ya. Sekarang lanjut kita di pembelajaran 2 bermain kasti. Di situ terlihat Siti dan teman-temannya sedang bermain kasti. Nah, di situ ada bacaannya, Bu Guru baca, kalian yang menyimak di rumah ya. Halaman rumah Siti luas. Hampir setiap sore Siti bermain bersama teman-temannya. Bermain di halaman. Hari ini mereka asik bermain kasti. Dalam permainan kasti terdapat gerakan melempar dan memukul bola. Jadi saat bermain kasti itu ada 2 gerakan. Gerakannya melempar dan memukul. Kalian tahu alat apa saja yang digunakan saat bermain kasti? Ya, alat yang digunakan saat bermain kasti adalah tongkat pemukul dan bola. Bolehkah saat bermain bersama teman kita curang? Tidak boleh. Saat bermain kita harus sportif, menerima kekalahan. Ya, harus bergantian juga agar permainan berjalan dengan lancar, tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran. Itu. Di situ ada gerakan-gerakan saat bermain kasti. Yang pertama adalah gerakan melempar. Gerakan melempar dilakukan berpasangan. Jadi ada yang melempar, ada yang menangkap. Itu adalah gerakan melempar. Selanjutnya yang bawahnya adalah gerakan memukul. Gerakan memukul. Kalau bermain kasti biasanya gerakan memukulnya menggunakan tongkat pemukul dan ada yang melempar bolanya. Melempar bola biasanya lemparannya kalau kasti biasanya melemparnya harus melambung. Jadi berpasangan. Ya, itu adalah gerakan-gerakan saat bermain kasti, yaitu melempar dan memukul. Nah, alatnya tadi tongkat pemukul dan bola. Amati gambar berikut. Tadi kita tadi kita sudah mengamati denah rumah Siti. Sekarang kita mengamati denah lagi. Ya, di situ di Jalan Ki Hajar Dewantara, masih di tempat rumah Siti, tapi itu denahnya lebih detail. Ya, di situ kalian amati di halaman 14. Di situ ada denah rumah Siti. Bu Guru sudah kasih petunjuknya kanan dan kiri. Jadi saat kalian mengerjakan nanti bisa lebih gampang apabila ada arahnya kanan dan kiri. Tentunya yang menghadap ke bawah kanannya dan kirinya berbeda sama yang menghadap ke atas. Jadi itu rumahnya berhadap-hadapan ya. Nanti kita kerjakan soalnya bersama-sama. Di situ kita mengamati dulu gambar rumah Siti. Di rumah Siti, di depan rumah Siti ada musola terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Jadi kalian juga harus tahu ya alamat rumah kalian. Jadi nanti kalau kalian ditanya seseorang di mana alamat rumahmu, jadi kalian harus tahu, harus hafal juga ya, karena itu sangat penting. Di situ di deretan rumah Siti dari sebelah kanan Bu Guru bacakan ada rumah Budi, rumah Adi, rumah Siti di paling tengah, rumah Ayu dan rumah Rama di paling kiri. Sedangkan di depan rumah Siti terdapat musola. Di depan rumah Ayu terdapat toko. Di depan rumah Rama terdapat pos kampling. Di depan rumah Adi terdapat rumah Bayu. Di samping kanan kiri rumah Bayu terdapat posyandu. Jadi kalau kalian nanti disuruh membuat denah rumah kalian harus bisa ya, harus tahu dan harus paham. Ya, selanjutnya kita kerjakan soalnya bersama-sama di halaman 100.
di halaman 14. Berdasarkan Dena di atas, jawablah pertanyaan berikut. Tadi nomor 1, di samping kanan rumah Ayu adalah rumah, kalian lihat ya. Kalian melihat mendengarkan video Bu Guru sambil kalian melihat di buku paket halaman 18 ya denahnya. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah siapa tadi? Samping kanan rumah Ayu ada rumah Siti. Kalian tulis ya di situ rumah Siti. Nomor 2, di samping kiri musola ada rumah siapa? Di samping kiri musola ada rumah Bayu ya. Di samping rumah Siti adalah rumah Ayu ya. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Di depan rumah Bayu terdapat rumah Adi. Di depan rumah Bayu ada rumah Adi. Di depan posyandu ada rumah benar, di depan posyandu ada rumah Budi. Di samping kanan toko ada pos kampling. Di depan rumah Rama ada pos kampling juga. Di depan toko ada rumah Ayu. Di samping kiri rumah Adi adalah rumah Siti. Ya, nanti kalian kerjakan, ditulis di halaman 14 dan halaman 15 ya. Selanjutnya, di situ berdasarkan Dena di atas lengkapi petak-petak yang kosong di bawah ini. Yang tulisannya warna merah itu adalah petak kosong. Jadi di tengah-tengah rumah Siti, di tengah-tengah ada rumah Siti, di sebelah kanan dan kiri. Tadi denahnya sudah Bu Guru kasih petunjuk kanan dan kiri. Jadi di sebelah kanan ada rumah Adi, di sebelah kiri ada rumah Ayu, dan di depannya ada musola. Nanti ditulis ya di halaman 15 ya. Selanjutnya, pasti kalian sudah bisa ya. Rumah berdasarkan gambar di atas, lengkapi tabel berikut. Rumah Siti, kalian lihat di rumah Siti di halaman 14 kalian rumah Siti. Sebelah kanan ada rumah siapa? Rumah Adi. Sebelah kirinya rumah Ayu, depannya musola. Sedangkan yang kedua rumah Ayu, kalian lihat rumah Ayu. Di sebelah kanannya ada apa saja rumah Ayu? Rumah siapa? Di sebelah kanan rumah Ayu ada rumah Siti, dan di sebelah kiri rumah Ayu ada rumah Rama. Di depan rumah Ayu ada toko ya, rumahnya dicoret ya, bukan rumah itu, toko ya. Selanjutnya rumah Adi, kalian amati rumah Adi. Di sebelah kanannya ada rumah Budi, di sebelah kirinya ada rumah Siti, di depannya ada rumah Bayu. Sedangkan rumah Bayu, kalian amati rumah Bayu, di samping kanannya ada musola, di samping kirinya ada posyandu, di depannya ada rumah Adi. Selanjutnya kalian lihat gambar di halaman 14, denahnya musola. Kalian lihat musola. Di sebelah kanan musola ada toko, di sebelah kiri musola ada rumah Bayu, dan di depannya musola ada rumah Siti ya. Lanjut di toko. Kalian lihat toko, Dena gambar toko. Di samping kanan toko ada pos kampling, rumahnya dicoret ya, pos kampling aja. Di samping kirinya ada musola, di depannya ada rumah Ayu ya. Sekarang ayo mengamati. Sekarang kalian amati. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Nah, di rumah Siti, anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, adik, dan Siti. Ada 4 orang ya, ayah, ibu, dan anak. Mereka saling membantu, saling menyayangi sesama anggota keluarga. Di dalam anggota rumah Siti terdapat 2 jenis kelamin, yaitu 2 jenis kelaminnya ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Yang laki-laki yaitu ayah dan
Ali, adik Siti. Yang perempuan adalah ibu dan Siti. Nah, mereka saling menyayangi, saling menghargai. Tentunya kalian juga punya teman ya di rumah maupun di sekolahan. Tentunya temannya juga berbeda jenis kelamin. Walaupun berbeda jenis kelamin, kalian harus saling menyayangi, harus saling menghargai, harus sopan ya. Mereka dari masing-masing anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Ayah contohnya tugasnya sebagai kepala keluarga. Apa saja tugas ayah? Di sini Bu Guru akan menjelaskan tugas-tugas dari masing-masing anggota keluarga. Jadi anggota keluarga Siti tadi terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan mereka memiliki jenis kelamin yang berbeda-beda. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Jadi tanggung jawabnya dan tugasnya juga berbeda-beda. Contohnya di situ yang pertama ayah. Ayah jenis kelaminnya laki-laki. Tugasnya adalah mencari nafkah, melindungi keluarga, memberi rasa aman dalam keluarga, dan mendidik anak. Contohnya kalau tugasnya di rumah mencuci motor, itu adalah tugas ayah. Sedangkan ibu jenis kelaminnya perempuan. Tugasnya adalah menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, mengatur keuangan dalam keluarga, mendidik anak, menyayangi semua anggota keluarga. Sedangkan anak tadi ada dua, jenis kelaminnya laki-laki, Ali laki-laki, Siti perempuan. Ali tugasnya contohnya laki-laki, anak laki-laki tugasnya belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu keluarga saat kegiatan kerja bakti, itulah tugas anak laki-laki. Sedangkan tugas anak perempuan, contohnya belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu memasak, membantu ibu bersih-bersih, misalnya menyapu, mengepel, atau mencuci piring. Jadi itulah tugas masing-masing anggota keluarga. Tentunya kalian di rumah juga memiliki tugas sendiri-sendiri ya di rumah. Kalian sebagai anak, laki-laki maupun perempuan, kalian harus patuh, taat, sayang kepada orang tua, selalu mendoakan orang tua, dan selalu membantu orang tua ya. Selanjutnya di situ permainan kasti sudah selesai. Sepulang ke rumah masing-masing, hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Di situ gambarnya tadi Siti membantu ibu menyiapkan makanan, dan Siti juga membantu Ali belajar. Ali adiknya, mereka saling rukun, saling membantu. Tulislah tugas Siti terhadap adik di rumah. Tugasnya itu apa Siti? Dilihat di gambar, yaitu membantu adik belajar. Tulislah tugas Siti terhadap orang tua di rumah. Apa tugas Siti terhadap orang tua di rumah tadi? Membantu orang tua di rumah. Jadi kalian juga harus seperti Siti ya. Patuh, hormat terhadap orang tua, dan membantu orang tua ya. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga materi-materi yang dijelaskan Bu Guru hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Jika kalian belum paham, boleh WA atau tanya kepada wali kelasnya ya. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Apabila ada salah kata atau pengucapan, Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.